Akhirnya penyidik bekerja sama dengan Ketua RW 04 untuk melakukan penggeledahan di showroom mobil tersebut, dan kedapatan ternyata terduga pelaku berada di showroom mobil tersebut. Selanjutnya penyidik menunjukkan surat tugas, surat perintah penggeledahan, dan surat perintah membawa. Karena untuk itulah dengan surat perintah membawa itu terduga pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Timur. Sampai saat ini memang ada sedikit terkendala juga karena setelah perintah membawa, terduga pelaku dari jam 9 kita penyidik berangkat dari Bogor ke sini, sampai sore hari jam 4 sore baru terduga pelaku mau diperiksa karena dia menunggu pengacaranya. Jadi mulai terhitung tanggal jam 16.00 kemarin sore, disitulah baru penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku sebagai saksi. Karena dari saksi dulu, kalau nanti akan dilakukan gelar perkara nanti pada jam 12 untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Apakah terduga pelaku ini akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka, dan kami akan melakukan tindakan hukum lainnya berupa penangkapan dan penahanan. Itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan keterangan ahli mengenai balistik yang digunakan, bahwa benar senjata yang digunakan diduga merupakan senjata api dengan kaliber 7,65 mm, dan jenis senjata yang digunakan kalau dari ahli menyatakan ada 3 jenis senjata. Kalau pemeriksaan selongsong dan peluru yang ada 3 jenis senjata yang dapat diperkirakan digunakan oleh terduga pelaku, yaitu jenis pistol P3A, jenis Glock, dan Beretta. Untuk senjata yang digunakan, senjata api yang digunakan oleh terduga pelaku sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik, karena alibi yang dibangun oleh terduga pelaku bahwa senjata tersebut telah dibuang di Sungai Ciliwung. Namun penyidik tidak akan merasa puas dengan alibi yang dibangun oleh terduga pelaku. Kami akan melakukan penyelidikan lanjutan terkait dengan alibi yang dibangun tersebut. Untuk pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 338 junto pasal 53 terkait dengan percobaan pembunuhan, dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Undang-Undang Darurat terkait dengan membawa atau memiliki senjata api, senjata tajam tanpa hak. Ini dugaan pasal yang kami kenakan untuk terduga pelaku, yang ancaman pidananya 5 tahun, di atas 5 tahun penjara, dan dapat dilakukan penahanan. Itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Pak, perkenalkan, selamat pagi, perkenalkan saya Mas Ari dari media Isme.id. Pak, izin bertanya, pelaku untuk mendapatkan senjata api itu dari mana, Pak? Apakah ada keterangan dari pelaku untuk mendapatkan senjata api itu dari mana sumbernya, Pak? Mengingat kepemilikan senjata api itu tidak sembarangan, Pak, di Indonesia, harus ada surat izinnya terlebih dahulu. Iya. Terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terima kasih pertanyaan ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa senjata api untuk keterangan ahli, kita akan meminta keterangan ahli dari Subdirektorat Wasendak yang mengawasi bahan peledak termasuk senjata api, penggunaan senjata api di Indonesia. Nah, itu dalam pemeriksaan meminta keterangan ahli. Terkait dengan senjata api yang dibawa oleh terduga pelaku, hasil keterangan yang dia sampaikan kepada penyidik bahwa
terduga pelaku mendapatkan senjata api dari temannya yang sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Itu alibi yang dibangun oleh terduga pelaku. Ya, gitu, Mas. Ya, silakan. Ya, silakan. Percobaan pembunuhan atau dia dalam pengaruh alkohol atau segala macamnya. Izin Pak Kapolres. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Rahmat. Hasil keterangan yang disampaikan bahwa pada saat dia melakukan tindakannya itu, perbuatannya itu, bahwa dia sadar penuh. Dia dalam keadaan sadar penuh. Sadar. Perlu informasi juga bahwa setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku dan kami mengecek urinnya, dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika. Hasil tes urinnya ya. Ada lagi? Ya, silakan. Lalu ada berapa saksi yang telah diperiksa. Terus untuk saat ini korban apakah dapat sebuah kayak perlindungan begitu, Pak? Okay. Ya, terima kasih Mbak. Tadi saya sudah jelasin bahwa terduga pelaku masih statusnya saat ini sebagai saksi. Kami akan melakukan gelar perkara pada jam 12 nanti untuk meningkatkan statusnya. Jadi nanti setelah kita gelar perkara dulu, baru kita melakukan upaya hukum lagi menaikkan statusnya. Ya, jadi untuk sementara ini sampai jam detik press release ini, statusnya daripada terduga pelaku adalah saksi. Ya, terkait dengan apa lagi itu pertanyaan tadi? Ada berapa saksi? Oh, saksi yang sudah kami periksa di TKP ada 4 orang. Yang pertama adalah MAM, saksi korban, yang kedua S, yang ketiga MH, dan yang keempat Z. Ada 4 orang yang berada pada saat peristiwa itu terjadi. CCTV sudah kami kirim ke forensik, laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kita menunggu keterangan ahli. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Motif Pak? Ya, Motifnya pelaku itu terduga itu apa? Motifnya ini saling ejek mengejek, berawal dari chatting mereka di WA tuh saling ngejek mengejek. Jadi motifnya mereka itu berawal dari saling ejek mengejek satu dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin terduga pelaku merasa kecewa atau terhadap korban ini, sehingga dia datang dari rumahnya yang berada di daerah Jakarta Selatan ke wilayah Jakarta Timur, di rumah atau di ruko keberadaan daripada si korban atau pelapor gitu. Ya, ya silakan Mas. Kenapa? Oh, jenis. Untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu benzodiazepin. Coba yang kau kirim ke saya. Yang kamu kirim ke saya. Benzodiazepin. Itu bukan objek perkara ya. Itu kalau kita menangani kasus narkotika dan psikotropika itu baru objek perkara. Tapi karena kita objek perkaranya adalah percobaan pembunuhan dan atau membawa senjata api tanpa hak itu. Ya silakan Pak. Terduga pelaku aktivitas sehari-harinya sebagai apa? Dia hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik adalah sebagai karyawan swasta, seorang karyawan swasta.
Ya, silakan Mas. Tanya, apakah terduga pelaku ini selalu membawa senjata api itu kemana-mana, dan kalau misalnya selalu membawa, motifnya apa tuh Pak? Selalu membawa senjata api? Tidak, hasil keterangan yang disampaikan kepada penyidik bahwa senjata itu kadang-kadang dibawanya untuk melindungi diri. Kadang-kadang, tidak selalu. Ya, tidak selalu. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup? Ya, terima kasih rekan-rekan jurnalis atas kesediaan rekan-rekan untuk mengikuti press release dari Polres Metro Jakarta Timur pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.